Jadi sebelum kita mengoperasikan unit itu apa yang harus kita lakukan? P2H. P2H apa sih P2H itu sering kita sebutkan P2H. Pemeliharaan pemeriksaan. Terus apa yang perlu dicek untuk di bagian depan unit? Cek air radiator, lebar air radiator, radiatornya, turbo intercoolernya. Di sini Pendorong bau. ada berapa tak? Ada Tiga. Intercooler, Apa-apa aja Pak kita hitung dari belakang. turbo intercooler, radiator sama AC. Intercooler itu apa fungsinya? Intercooler itu pernapasannya untuk power engine. Pernapasannya. Terus ini ring stabilizer ya. Oke, jadi kita sebutkan aja apa nama dan fungsi-fungsinya itu Pak. Saya jadi tidak salah. Ini fungsi stabilizer. Ini ada shockbreaker cabin. Saya mau ngecek oli engine. Di mana sticknya di sini Pak? di layar. Di layar. Jadi di sini apa yang perlu untuk masalah engine, apa yang perlu di sini? Itu aja sih masalah level air radiator yang sudah ada di atas. Itu apa ya? Apa? Fungsi. Friksi Oke, tidak. Oke, kita ke samping ini apa yang perlu dicek? ada tayar, ada nut tayar, Kalau untuk di tayar apa yang perlu di P2 atau dicek? kondisi tekanannya. Gimana cara ngelihat kita kondisi tekanannya? Bisa sih pakai palu atau Selain tekanannya apalagi Pak? apa dilihatin kondisi ini bannya ada yang cacat kah atau sudah ada yang mulai tak kupas seperti ini. Oke. Ini apa ini Pak? Apa cincin ringnya sih. Cincin. Terus bagian sini Ini ada link stabilizernya, spring. spring. Kalau spring dihitung dari mana Pak? Ya, biasanya yang paling panjang loh saya hitung. Jadi yang enggak usah Yang paling atas. Oh, jadi paling atas. Iya. Utamakan juga safety-nya pada saat P2H kan. Iya. Kalau yang seperti itu kan bahaya. Terus apa lagi Pak? Ini Jadi sulit sensor. sensor sama Apa ya? Chamber. ya. Iya. Chamber. Oke, di sini Ini namanya free cleaner. free cleaner itu yang mana Pak? Yang di atas Apa fungsi free cleaner? menyaring partikel besar, halus besar yang masuk ke filter udara. Terus kayak ini Menyaring partikel debu halus yang masuk ke pernapasan. muffler aja sih banget. Di on off nya on off dimatiin baterai mati total. Ini Ini dia di stop fungsinya ya, kalau ada emergency bisa langsung di emergency contohnya seperti apa? seperti ada kebakaran atau konsleting. Ini tadi hidrolik. Apa fungsinya hidrolik, oli hidroliknya selain untuk ngedam? Ya kalau di dump truck ini ya fungsinya untuk mengangkat vessel ini karena dia Selain untuk ngedam, fungsi oli hidrolik. Kalau di DT sih hanya di silinder kamnya aja Pak. Iya. lanjut. Tayar menyaring air ke udara yang masuk ke
yang masuk ke udara tabung angin. Yang di bagian bawah ini apa yang perlu dicek, Kak? PTO. Apa kepanjangan PTO itu? Bahasanya. Kita sering sebutkan ini, nama saya ini, tapi Lupa Pak. lupa ya. Fungsinya? Ya untuk apa menaikkan damnya sih, itu memompa oli hidrolik. Jangan gugup Pak Indra. Terus apalagi yang perlu di Profil sub udah pesal join sambungannya ini untuk menyimbangkan putaran profil sub. ya? Ada transmisi, ada pengecekan baut mountingnya di sini, ada yang kantor ya. Oke, ini Pak, Apa fungsi kepanjangannya dari apa? alat pemadam. Kita sering sebut ini apa sih apar? Alat pemadam api dan api ringan. Alat pemadam api ringan. Nah, coba kita lihat di situ ada hijau, merah dan merah. Kalau di posisi hijau berarti menandakan Masih bisa digunakan. masih bisa digunakan. Tapi kalau dia mengarah merah ke sebelah sini, ini hijau, ini merah. Terus jarumnya menandakan merah ke sini, menandakan apa, Pak? Bisa isinya beku, Beku yang ke sini. pressure-nya low. Oke. Yang di bagian belakang Bagian belakang ada penal grip. apa, Bu? Penal grip itu produksi putaran air sehingga menghasilkan tenaga yang besar atau kuat. Ini Di sini ada turnion. Kalau di Mercy sih yang sebelumnya busing rubber turnion. Terus ada bugi di dalam, U-bolt spring. kalau di U-bolt apa yang perlu diperhatikan? U-bolt kalau saya melihatnya dari pergerakan pergesekan di sini, kemungkinan ada yang kendor sama Jangan gugup. Kalau kita gugup itu apa yang kita tahu jadi lupa. Ya kan? Iya, itu yang saya perhatikan tuh, antara ada pergerakan atau pergesekan di U-bolt ini. Kalau ada berarti ada kekendoran baut U-boltnya. Terus ini Ada top rod-nya. apa fungsinya top rod? Menyimbangkan antara axle belakang dan depan. Kalau stabilizer Stabilizer ya. Menyimbangkan juga. menyimbangkan, kan masa dua harus diomong? Menyimbangkan antara beban kiri dan kanan. Bagian di bawah ini Ada chambernya, ada link stabilizer, ada shock breaker, terus ada di sini ada lining. di mana lining itu, Pak? Di dalam sini. Di dalam. Iya, itu biasa kita buka di Iya. Ini axle differential. fungsinya diferensial. Axle differential itu fungsinya apa? Membedakan antara putaran kiri dan kanan. Membedakan. Ini jumper. Apa namanya? Chamber. Apa fungsinya? Chamber ya untuk brake, untuk pengereman. Ini tabungan itu. Tabungan. Oke, kita ke sebelah sini. Ini Tangki fuel, tangki fuel. baterai, tabung angin. Ini apa yang perlu dicek kalau di tabungan? Kalau tabung angin ini kita setiap selesai operasi kita buang anginnya agar tidak mengendap air di dalam tabung. Jadi diceknya pada saat selesai operasi aja ya? Betul. Tidak perlu pada saat kita mau operasi. Ya sama dengan mau operasi juga kita cek Kenapa harus dicek, Pak? agar takutnya kalau dia tetap ada angin lama dia akan ada air yang mengendap. Apa penyebabnya air bisa masuk padahal dia tidak ada Namanya udara yang mengendap yang tersimpan dalam ruangan pasti ada airnya. Jadi Air. kalau kita taruh
air di dalam botol kita diamkan jadi angin Karena- jadi air. Lain karena kan ada pressure tekanan ya. Ini Water separator fungsinya. memisahkan bahan bakar dengan air. Kalau yang ini water separator juga. Ini filter solar. Hah? Yang mana filter solar, yang mana water separator? Oh ini yang water separator nih. Wah, terjebak jadinya. Iya. Iya. Kalau filter solar fungsi Filter solar menyaring kotoran view. jadi tertipu ya, jangan. Iya. Sini Pak, bagian ini. Seperti ini minyak steril, oli steril. Minyak ke oli. Minyak sisanya. Minyak steril. Oke, cukup Pak Yudi, terima kasih. Langsung aja ke anak. Oh, iya. Dari sebelah sana aja. Pak. Oh, iya.